Halo teman dan sahabat Wisdom, bertemu kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar untuk teman-teman yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Jerman, Korea Selatan, Taiwan, Rusia, dan beberapa negara Latin di Amerika yang suka berkunjung ke channel saya juga. Oke, salam kenal bagi teman-teman yang pertama kali hadir di channel saya ini. Hari ini Anda bersyukur kita akan membicarakan sebuah sikap dari seorang pejabat tinggi, ya setingkat raja, bahkan kuasanya melebihi raja, ya boleh katakan dia ini sebenarnya adalah raja itu sendiri. Oke. Dan bagaimana sebuah tindakan dia yang luar biasa terhadap musuh-musuhnya. Seperti apa? Silakan saksikan video ini sampai tuntas dan teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang sangat berarti di dalam hidup Anda. Oke, jadi teman-teman silakan subscribe dan klik loncengnya, oleh karena Wisdom ini akan muncul setiap minggu pagi jam 10. Dan bagi teman-teman pendatang baru maupun lama ingin atau ketinggalan dengan berita Wisdom atau video-video sebelumnya, teman-teman boleh klik I di atas ini ya. Jadi akan muncul berbagai video-video minggu-minggu sebelumnya. Oke, teman-teman. Jadi kita akan mempelajari hari ini atau memikirkan, merenungkan sebuah wisdom dari seorang pejabat tinggi yang sangat luar biasa tindakannya terhadap musuh-musuhnya. Seperti apakah itu? Mari kita pikirkan bersama dari sebuah statement yang saya dapatkan dan akan saya bacakan untuk kita ya. Jadi statement ini berkata demikian. Nah, siapakah yang ini ya? Saya akan nanti ini ya. Saya akan memberitahukan kepada kita semua. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar." Ya, jadi Yusuf, siapakah Yusuf ini, teman-teman? Nah, kalau teman-teman menyaksikan video-video saya sebelumnya, ketika dia masih muda, ya, ini cerita Yusuf ini adalah seorang raja di Mesir, ya, karena dia waktu itu di mana Firaun telah menyerahkan kedudukan rajanya kepada dia sebetulnya, ya. Oke. Lalu apa maksudnya dia mengeluarkan statement seperti ini? Jadi statement ini dikeluarkan oleh karena ketika musuh-musuhnya siapa? Ternyata itu adalah saudara-saudaranya. Waktu dari kecil, dari muda, mereka tidak suka sama dia. Mereka berapa kali ingin membunuh dia, dan terakhir malah mereka terpancing untuk harta benda. Ketika dibunuh, mencoba membunuh dia, dilempar ke dalam lubang yang dalam di tengah-tengah ladang begitu ya. Dan tidak mati. Ketika ada orang Mesir yang datang, lalu mereka berpikir, ya daripada membunuh, mendingan kita dapatkan duit, kita jual dia sebagai budak. Lalu singkat kata, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ya ke orang Mesir dan jadi budak di sana. Dan kemudian ternyata di Mesir Yusuf mendapatkan terus jalan keluar, meskipun ada kadang ya waktu ketika kita tahu singkat ceritanya, kalau teman-teman ikuti video sebelumnya, bagaimana dia dijual juga kepada seorang pejabat tinggi negara sebagai budaknya, dan ternyata mereka tidak melakukan Yusuf sebagai budak. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertainya. Oke. Dan Yusuf malah dapatkan perhatian, dapatkan kepercayaan dari Tuhan yang luar biasa, dan Tuhannya sangat sayang sama dia. Namun ya, kita lihat kembali bagaimana Yusuf mendapatkan pencobaan, dia dikhianati atau difitnah ya, karena diajak untuk berdosa, dia tidak mau oleh istri pejabat, dan dia malah difitnah mengatakan ingin memperkosa istri pejabat tersebut. Lalu dia dimasukkan dalam penjara, tetapi berkali-kali karena Tuhan menyertai dia ya, di penjara pun dia mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara ya, dan sebagainya. Dan akhirnya singkat kata, dia diangkat oleh Firaun menjadi mewakili dia ya untuk berkuasa
di Mesir. Artinya dia sama dengan raja sebetulnya. Oke, bagaimana latar belakang ini? Nah, ketika kita tahu, ketika saudara-saudaranya ternyata sadar bahwa itu yang jadi raja waktu itu di tengah-tengah krisis di Timur Tengah, maka mereka datang untuk minta pertolongan dari Mesir dan ternyata ketemu adiknya ya, yang sudah diberlakukan selama ini sangat tidak di luar perikemanusiaan. Dan kita tahu statement ini keluarkan ketika ayah mereka mulai meninggal. Mereka mulai ketakutan ini. Jangan-jangan habis ini Yusuf akan membunuh kita semua katanya. Lalu mereka ya coba datangin kepada Yusuf ya. Pesan-pesan ayahnya mengatakan ya berilah kami belas kasih. Artinya jangan bunuh kami, ampuni kami. Lalu ini statement yang luar biasa yang tadi saya sudah bacakan ya. Memang siapakah aku, dia bilang. Memang aku ini Tuhan ya. Artinya memangnya aku Tuhan boleh membalas ini ya, boleh membalas menghakimi kamu gitu ya. Nah, dia bilang satu hal yang menarik itu adalah meskipun kamu telah berbuat jahat, tetapi Tuhan justru kejahatanmu itulah mengangkat saya katanya ya, hingga menjadi seorang pejabat tinggi, menjadi raja, dan akhirnya bisa memelihara sebuah bangsa. Kita tahu waktu itu terjadi krisis karena hikmat Yusuf lah, wisdom Yusuf lah yang menyelamatkan krisis baik untuk orang Mesir maupun orang-orang di sekitarnya di zaman Timur Tengah waktu itu. Oke? Nah, dan kita tahu bahwa pada akhirnya pun keluarga dia diselamatkan dari bencana kelaparan itu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi silakan ya, artinya teman-teman boleh, misalnya maksudnya bukan teman, saudaranya atau orang lain atau musuhnya boleh berbuat jahat apapun kepada kita misalnya, tetapi kalau Tuhan ya yang berkenan kepada kita, lewat justru kejahatan demi kejahatan, rancangan-rancangan kejahatan akan justru malah mengangkat kita ya, bukan mematikan kita. Itu. Ini sebuah wisdom yang sangat menarik. Teman-teman, hari ini sebenarnya kita mau bicara dengan sebuah istilah pengampunan. Jadi kalau kita melihat teman-teman, sering ya tidak gampang ya mengampuni. Kalau kita mengampuni orang yang yang baru kenal, kadang-kadang malah lebih gampang. Tetapi kadang-kadang kita suruh mengampuni orang yang sudah kadang-kadang orang dekat yang sudah mengkhianati kita ya, bahkan kita sudah berlakukan baik dan ternyata dia justru pada akhirnya menusuk kita dari belakang. Nah, itu yang tidak gampang. Nah, lalu bagaimana sebetulnya harusnya sebuah pengampunan dilepaskan sebagaimana tadi ya. Kalau kita melihat perkataan statement Yusuf tadi, jelas dia tidak memiliki dendam sama sekali. Malah sebaliknya dia seolah bersyukur loh. Karena kalian buat jahat, saya bisa jadi, nasib saya ada hari ini karena kejahatan kalian, istilahnya begitu. Sehingga kita melihat bahwa Yusuf betul-betul dengan sangat tulus memberikan pengampunan. Bagaimana caranya? Jadi teman-teman begini, saya berpikir, atau memang sebuah kenyataannya, kalau kita mau mengampuni seseorang yang kita anggap musuh kita, yang kita sudah anggap sudah merugikan kita, menyakitkan kita, kalau sebuah pengampunan diberikan dengan istilah jikalau, artinya ada syaratnya, maka sebenarnya pengampunan itu sangat susah kita berikan dan sangat berat ya untuk kita lepaskan kepada orang itu. Oleh karena apa? Karena kita ada sebuah tuntutan, ada kondisi, ada syaratnya. Nah, ini yang jadi membuat kadang-kadang kita susah memaafkan orang ya. Selalu kita berkata, ya, kalau dia begini-begini saya bisa, tetapi ini yang masalah ya. Jadi kalau kita pengampunan diberikan dengan meminta jikalau dan pakai tetapi dan lain sebagainya, jadi kita itu akan sulit ya kita berikan pengampunan. Artinya begini, pengampunan yang kita berikan berupa upah, ini yang tidak gampang. Kenapa? Kalau kita berupa upah, kita selalu menuntut, oke, saya akan memaafkan kamu, saya akan mengampuni kamu jikalau. Kan begitu ya, kalau upah kan begitu. Artinya lu melakukan sesuatu, saya akan membalas sesuatu. Ya, transaksi gitu ya, transaksional gitu ya. Nah, jadi rupanya pengampunan yang sejati tidak memakai istilah syarat atau transaksional. Artinya, lu berbuat sesuatu yang berguna buat saya
saya akan maafkan atau saya akan ampuni. Jikalau engkau meminta maaf sama saya akan maafkan. Oke, karena kamu sudah berbuat salah, kalau kamu mau lakukan ini kepada saya, maka saya akan memaafkan. Nah, ini yang sering terjadi dewasa ini. Maka kita melihat pengampunan ya sulit ya. Yang terjadi justru dendam. Oke, nah ini yang jadi persoalan. Tetapi di dalam konteks pejabat ini ya, Yusuf ini, dia tidak, teman-teman. Jadi dia melepaskan pengampunan itu bukan memakai jikalau. Ya. Dia melepaskan pengampunan ini justru dia memakai walaupun begitu. Ya. Apa istilahnya? Ini contoh misalnya, ini adalah sebuah pengampunan yang diberikan secara tulus tanpa meminta pamrih. Nah, ini yang disebut sebuah pengampunan yang diberikan bukan berdasarkan upah, tetapi berdasarkan anugerah. Artinya sebenarnya orang itu tidak layak untuk diampuni, dan orang itu nggak bertobat-tobat, nggak insaf-insaf, nggak sadar-sadar, tapi kita tetap memberi pengampunan kepada orang itu tanpa berpikir atau meminta sesuatu ya. Nah, sehingga kita akan memberikan pengampunan yang berupa anugerah adalah kita harus memakai walaupun dia tidak berubah, walaupun dia tidak sadar siapa dirinya, walaupun dia tidak bertobat-tobat dan tidak memberikan sesuatu, tidak meminta maaf, tapi kita tetap dengan tulus memberikan pengampunan dan maaf kepada orang itu. Ini yang dipakai oleh Yusuf pada waktu itu. Gampang, teman-teman? Tidak gampang ya. Yang ada justru kita dengar ya, saya selalu dengar istilah orang bilang begini, kalau dia baik sama saya akan lebih baik pada orang itu. Tetapi sebaliknya, kalau dia jahat sama saya akan berkali-kali lipat lebih jahat daripada orang itu. Nah, ini yang dimaksud dengan sebuah pengampunan transaksional dan bersifat upah gitu ya. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf, kita mengampuni musuh-musuh kita dengan cara memakai pengampunan yang diberikan dengan dasar anugerah, diberikan dengan tulus tanpa tuntutan apapun ya. Karena apa dasarnya? Pertama, kita bisa melakukan itu jikalau dasar kita adalah kita mengasihi orang itu. Kedua, bisa mengasihi bagaimana cara? Misal contoh, kita tahu ya, sebagai orang tua misalnya, kita melihat anak kita sudah melakukan kesalahan berulang-ulang. Anak kita pernah minta maaf sama orang tua? Jarang. Belakangan malah sering terjadi orang tua yang minta maaf sama anaknya. Ini terbalik kan ya. Nah, anaknya itu berbuat salah berulang-ulang. Dan orang tua berulang-ulang mengampuni dan melupakan kesalahannya. Nggak pernah nuntut kan? Pernah nggak teman-teman sebagai orang tua nuntut anakmu? Oke, saya akan ampuni kamu ya kalau kamu melakukan gini. Ya, hampir nggak pernah ada orang tua lakukan itu. Ya, anaknya kembali buat salah, ya diampuni lagi gitu. Nah, itu anugerah. Kenapa? Kita mengasihi anak kita kan. Demikian juga kita memberi pengampunan kepada orang lain dengan tujuan pertama, kalau kita bisa mengasihi mereka, maka kita bisa melepaskan pengampunan dengan dasar anugerah. Oke? Nah, kedua, Yusuf bisa melakukan itu kepada musuh-musuhnya ya, yang ingin membunuh dia sebelumnya gitu ya. Harusnya kesempatan ini dia lakukan, tapi dia tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua proses kejahatan yang diterima dari musuh-musuhnya itu adalah atas dasar kehendak Tuhan yang dia percaya. Dia tahu seringkali musuhnya dia bilang mereka-reka kejahatan untuk dia, tapi Tuhan mereka-reka justru dari kejahatan itu untuk meluruskan kehendak Tuhan, mengangkat derajat kita, ya, mengangkat derajat Yusuf dari waktu ke waktu. Oke? Jadi kedua, hanya kita bisa melepaskan sebuah pengampunan berdasarkan anugerah jikalau kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi kita tidak perlu khawatir ya orang berbuat jahat atau apa. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita mengasihi dia. Ya, dia melakukan kejahatan tapi Tuhan mendatangkan kebaikan lewat kejahatan itu. Kan luar biasa, teman-teman. Oke ya. Mari kita belajar dari Yusuf ini, teman-teman, dan satu hal tentunya, Yusuf pun bisa melakukan ini karena dia dekat sama Tuhan dan Tuhan menyertainya. Sama, teman-teman, kita mau melakukan, memiliki kemampuan seperti itu dengan dasar manusia tidak mungkin kita bisa berikan karena keegoisan kita yang sulit ya. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan kita sadar Tuhan menyertai kita, mengasihi kita,
Ya, kita pasti punya kekuatan untuk melakukan hal seperti itu. Karena pun kita penuh dosa kejahatan, Tuhan mengampuni kita bukan berdasarkan kondisi atau syarat, tapi Tuhan memberikan pengampunan atas dasar anugerah kepada saya dan mudah-mudahan kepada Anda juga. Oke, salam wisdom untuk kita semua.